Tes tes tes. Oke. Kembali lagi di channelnya si Lakman bersama gua Lakman di sini. Pada season kedua kali ini di segmen cuap mengenai film. Pada episode kali ini gua mau membahas tentang film dari The Batman. Film yang baru aja selesai gua tonton. Akhirnya gua selesai menonton film ini. Tentu saja, pertama-tama gue mau kasih tahu di mana film ini disutradarai oleh Matt Reeves, lalu ditulis oleh Matt Reeves dan Peter Craig. Lalu setelah itu deretan pemerannya yaitu ada Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson, lalu ada Selina atau Catwoman yang diperankan oleh Zoe Kravitz. Sebelumnya gue mohon maaf terlebih dahulu nih, gue nggak tahu pronounce-nya atau penyebutan namanya itu benar atau enggak. Saya kan lidah cadel dan Sunda gitu, Sunda Bogor. Cuma kayak Sunda kasar. Jadi nggak tahu lah penyebutannya benar atau enggak. Tapi gue mencoba untuk benar, membacakan pronounce-nya. Lalu ada James Garland yaitu Jeffrey Wright, ada Penguin yang diperankan oleh Colin Farrell, ada Carmine Falcone Falcone, John Turturro, ada Alfred yang diperankan oleh Andy Serkis, dan yang terakhir ada The Riddler yang diperankan oleh Paul Dano. Oke, untuk deretan pemeran-pemerannya. Lalu premis ceritanya adalah secara singkat lah, di mana di kota Gotham, tentunya di kota Gotham, di kota yang dijaga oleh si The Dark Knight ini, timbullah beberapa teka-teki, dan di mana si Batman ini diwajibkan untuk menyelesaikan atau memecahkan teka-teki ini. Adegannya dibuka dengan cukup sadis ya, dimana kalau nggak salah rating film ini PG-13, jadi bukan rating 17 ataupun 21. Jadi agak sangat disayangkan gitu untuk film Batman ini. Tapi nanti gue mau jelasin kenapa gue sangat menyayangkan memberikan kenapa rating ini di PG-13 gitu. Pertama-tama sebenarnya adegan pembukanya cukup sadis ya, dimana ada seorang wali kota di rumah, awalnya diawasin lewat teropong gitu sama seseorang, terus tiba-tiba orang itu masuk rumah itu ke ruangan wali kota itu, terus dibunuh wali kotanya. Dan sebagaimana kita tahu gitu, kalau kota Gotham ini kota yang korup, dimana banyak polisi yang gampang disuap, pejabat-pejabat yang korupsi, wali kotanya yang dalam tanda kutip melakukan kegiatan-kegiatan ilegal. Seperti di mana ya itu ya? Adalah luar negeri itu mas, seperti kayak di luar negeri lah. Terus di mana kota Gotham itu kota yang benar-benar korup, di mana semuanya tuh moralitasnya sangat rendah. Banyak isu sosial yang ada di sana, pelecehan seksual, terus pembunuhan, kekerasan seksual, terus kekerasan kepada anak kecil dan sebagainya gitu. Jadi terus adegan beralih, di mana saat tadi kita diperkenalkan dengan musuh utama dalam film ini, kita diperkenalkan juga dengan karakter utama dalam film ini, yaitu si The Dark Knight-nya sendiri. Tak lain dan tak bukan yaitu Batman versi Robert Pattinson. Oke? Jadi ada satu orang, dia kayaknya dari kereta subway atau kereta apa ya? Kalau di kereta dikejar sama satu geng gitu, dikeroyok, dikepung, tiba-tiba Batman datang, terus ngumpuhin mereka semua kabur. Kamu siapa? Ditanya sama si orang yang dikepung itu.
sambil ketakutan. I'm vengeance. Aku sang balas dendam apa sang pembalasan gitu. Udah kan, udah. Terus kalau untuk setting, gue membahas tentang setting waktunya. Setting waktu tentu aja dipakai atau cenderung lebih banyak memakai setting waktu malam, tentunya malam dan hujan. Jadi kota Gotham tuh udah malam, hujan, korup, wah tapi emang bagus sih. Kan kota Gotham tuh dia tuh identik dengan apa ya, tiang-tiang tinggi yang mengelilingi kota itu, tiang-tiang tiang-tiang kereta itu identik banget kota Gotham gitu. Di komiknya, tadi animenya, tadi kartunnya, identik tuh kota Gotham dengan tiang-tiangnya. Dan gue suka sama setting, tempat, dan pengambilan latar waktu yang dipakai gitu. Terus sepanjang perjalanan cerita kita tahu kalau cerita ini diambil jadi si Batman itu dia masih 2 tahun umurnya. Dia menjadi Batman masih berumur 2 tahun. Jadi wajar nanti selama film kita akan tidak seperti Batman yang sudah kita kenal sebelumnya lah. Ini beda banget. Ini beda dengan Batman yang udah kita kenal di Ben Affleck, versinya Ben Affleck. Ini juga Batman yang berbeda dengan Christian Bale. Beda banget. Kalau emang teman-teman menonton Batman versi 2 itu ya, di Robert Pattinson ini dia mengambil Batman yang dia baru belajar, dan masa kerjanya atau masa dia menjadi Batman tuh baru 2 tahun, baru menginjak 2 tahun. Jadi ada satu adegan di mana dia itu dikejar-kejar sama polisi. Dia tuh ditangkap karena ya banyak lah, karena polisi banyak yang korup, karena polisi juga dia menganggap keberadaan si Batman ini merendahkan martabat mereka sebagai polisi gitu. Karena kan polisi menganggap Batman itu tukang hakim sendiri. Jadi polisi juga kesel juga bagi polisi-polisi yang korup. Oke. Terus terus ada satu adegan di mana karena si Batman versi Pattinson ini baru 2 tahun, dia tuh harus terjun dari gedung tinggi menara polisi gitu ke bawah, dan sebelum terjun tuh dia berhenti dulu coy. Kaget lah, lu bayangin, seorang miliarder, dia punya duit, dia punya duit, dia punya teknologi lah, tapi ya kan namanya juga mental kan masih cupu ya. Dia miliarder terus dia tiba diminta buat terjun gitu loh. Dan kita sebagai penonton diliatin betapa kagetnya dia, si Batman Pattinson ini, betapa kagetnya dia harus terjun, dan sempat ragu dia. Tapi mau nggak mau kalau dia nggak terjun dia bakal ditembak atau ditangkap dan bakal ditahan gitu. Mau nggak mau ya dia harus terjun, dan cukup berhasil terjunnya. Nggak keren lah terjunnya, nggak begitu keren, nggak kayak versi Christopher Nolan ya, Christian Bale, suka kebalik, nggak kayak versi Christian Bale, nggak kayak versi Ben Affleck, nggak, beda banget, dan wajar, pengalamannya masih 2 tahun loh, wajar. Dan tapi tegang, pas gue nonton film itu tegang setelah gue lihat gitu ya, setelah gue inget-inget lagi. Tapi emang ada sisi sisi manusiawinya lah, wajar kalau dia seperti itu. Dan terus kalau buat alur ceritanya ya tadi kita si Batman ini dia selalu diberikan petunjuk oleh The Riddler katanya. Si musuh ini dia memanggil namanya itu dengan The Riddler. Dia selalu meninggalkan petunjuk
kata-kata, lalu apa ya, kata-kata terus teh ini kartu ucapan gitu, dan dia selalu ngasih tahu langkah atau ya langkah dia selanjutnya kemana dan ke siapa. Dan si Batman dia harus mecahin teka-tekinya gitu. Harus bisa mecahin teka-tekinya si Batman tuh. Berawal dari wali kota, terus tuh juga cukup sadis sih pengungkapan teka-teki selanjutnya ya. Dimana si jarinya itu dipasang flash disk, terus flash disknya harus dipakai sama sidik jari si wali kotanya. Terus yang selanjutnya tuh DA, tapi gue nggak tahu kepanjangan DA itu apa. Kalau itu dia kepalanya dipasang, lehernya lebih tepatnya lehernya dipasang bom. Terus selanjutnya itu siapa ya, pokoknya dia ditangkap, perutnya atau kepalanya gitu dimasukin beberapa tikus. Jadi ya nggak sesadis film Saw, tapi ya itu sadis juga kalau dilihat sama orang awam gitu. Dan buat gue cukup sadis cara-caranya gitu, cara pengungkapannya. Tapi memang dijelasin gitu kalau si Riddler ini pengen mengungkapin apa sih yang sebenarnya pemerintah sembunyikan selama ini. Gitu loh tujuan si Riddler tuh. Terus saya sepanjang perjalanan si Batman dengan sidekicknya yaitu Jimmy Garden atau Jim. Dan saya sepanjang film ini kita disuguhkan betapa si Batman dan Jim Garden ini betapa begitu erat gitu, dimana si James Garden ini dia cuma percaya sama Batman dibandingkan sama polisi-polisinya, rekan-rekan polisinya dia cuma percaya sama si Batman. Dan si Batman dia cuma percaya sama si James Garden ini, pasangan yang serasi gitu, si James dan si Batman ini. Dan kita sepanjang filmnya kita dikasih tahu betapa hubungan profesional mereka tuh begitu erat gitu, begitu dekat lah. Terus selanjutnya kita dikasih tahu dengan love interest-nya si Batman, yaitu Catwoman atau Selina Kyle. Dimana pada film ini Selina Kyle rambutnya pendek. Soalnya kan selama yang gue tahu ya, gue kan nonton The Batman ini, gue kan tahu Batman itu pertama dari komik sama dari animasinya, tentunya animasi film lebih tepatnya tuh. Dan kebanyakan Catwoman itu digambarkan sebagai perempuan berambut panjang. Tapi pas di film ini dia jadi rambut pendek dan kesan tomboynya tuh dapet banget. Tapi setelah awalnya gue cukup skeptis atau ya pesimis gitu pas tahu penampilan Catwoman-nya kayak gitu. Ya kok agak jauh ya kok agak gimana gitu. Tapi pas saya setelah nonton film The Batman ya, dan wow, she is so damn hot. Maksudnya hot juga gitu dia sebagai pemeran Catwoman gitu. Sisi hot dari seorang Catwoman-nya nggak hilang, tetap menjadi perempuan yang hot si Catwoman-nya itu. Dan gue akuin wow, dan emang pasangan yang serasi sih si Catwoman versi ini ya, Catwoman versi Pattinson dengan Pattinson-nya sendiri gitu, cukup serasi. Dan ini ada apa ya, ada kontrasnya juga, ada kontras antara Catwoman dan Batman, jadi saling kontras lah mereka.
Terus tadi kan sepanjang cerita kita dikasih tahu dengan siapa the Riddler-nya kan, siapa the Riddler-nya dicari-cari sampai akhirnya oh ya si Alfred-nya itu tuh pemeran pokoknya yang ada di Black Panther sama di Age of Ultron. Yang gue tahu ya, dia itu pemeran di Black Panther sama Age of Ultron yang jadi Ulysses Klaue kalau nggak salah, Klaus kalau nggak salah. Terus dia juga yang main di Planet of the Apes. Kayaknya dia jadi motion capture animasi si apes-nya deh. Entah yang jadi tokoh utama di Planet of the Apes atau tokoh sampingan. Gue juga nggak nonton soalnya film atau franchise Planet of the Apes. Terus setelah itu ancaman beralih menjadi ke Bruce Wayne, dimana Bruce Wayne kan masih jadi Batman. Jadi tapi paket si The Riddler udah sampai tuh di istananya si Bruce Wayne yang nerima si Alfred. Terus yang nerima tuh si Alfred. Terus tuh si Alfred yang kena bomnya meledak kan, sampai harus dirawat di rumah sakit. Sampai akhirnya si Riddler ngasih tahu kan ke si Alfred, di mana oh enggak tahu, lo harus tahu nih Batman, dulu calon wali kota yang sebelumnya saya kan Thomas Wayne, dia pengen mencalonkan diri menjadi wali kota kan. Thomas Wayne dia tuh pernah punya sisi gelapnya, tahu, dia pernah ngebunuh orang kata si The Riddler ini. Terus dan orang yang dia percaya itu salah satunya itu Falcon. Dia itu salah satu mafia gitu, mafia dunia bawah lah. Falcon kan, Falcone kan tulisannya, gue sebutnya Falcon aja lah, Falcon. Si Batman kan kaget ya, dia kaget gitu loh. Waduh, ini seriusan nih, babeh gue yang udah mati, dia punya riwayat hidup yang gelap kayak gini. Terus si Riddler juga ngasih tahu, saya sama ini, babeh lu tuh pinter dia, karena duit banyak, dia dengan mudahnya menyembunyikan kasus-kasus dia. Gitu kata si The Riddler. Terus si Falcon itu menuju konflik ya. Udah di tengah-tengah nih, kalau sesuai alur cerita nih. Udah di tengah-tengah. Menuju konfliknya, terus tuh dia tuh ketemu sama si Catwoman. Dia lagi sedih, terus si Catwoman ketemulah di tempat rahasia mereka gitu. Sama-sama sedih kan, si Batman dia lagi sedih karena berduka lah karena si Alfrednya lagi dirawat di rumah sakit, orang yang dia percayain gitu. Si Catwoman dia juga lagi stres, dia harus nyari dalang siapa yang ngebunuh temannya, dan dia pengen ngebunuh dalang itu. Sama-sama stres, terus terjadilah kan scene yang saya suka tentunya di sepanjang film, kissing. Terjadilah kan mereka, dan shotnya tuh bagus banget, shotnya tuh bagus banget gitu. Latar backgroundnya tuh sore menuju malam kan, sore oren merah gitu kan, anak-anak senja, mungkin bisa ngebayang kali ya, anak-anak senja, anak-anak indie senja gitu, bisa ngebayang gitu ya backgroundnya. Dan shotnya tuh dari samping gitu, dengan medium shot seingat gue ya, kayak medium shot deh, dan itu bagus banget shotnya, gue suka. Terus dari situ terus mereka bilang kan, si Batman tuh bilang, lu jangan pernah ke si Catwoman ya, kamu jangan pernah pakai pistol ya, karena kalau sekali kamu ngelewatin batas itu, dalam arti sekali kamu membunuh orang dengan apapun itu, kamu gak ada bedanya sama dia. Jadi aku harap
kamu jangan pernah pakai pistol itu, dan kamu selalu jaga keberadaan kamu gitu. Ya kata si Catwoman, aku tahu aku nggak akan, aku bisa jaga diri aku sendiri kok. Mereka pisah kan. Terus si Batman dia ke Alfred, katanya sih, enggak, dia ke si Falcon dulu dengan Bruce Wayne, tampilan Bruce Wayne-nya. Terus dia datang ke klubnya si Falcon itu, dia nanyain kan tentang kebenaran mengenai si Thomas Wayne ini kan. Dia nanya kan ke si Falcon tuh. Si Falcon langsung jelasin kan. Ya sebenarnya, ya kamu jangan percayalah sama apa yang orang sinting itu bilang, si The Riddler ini. Gak semuanya benar kok kayak gitu kok. Gak semuanya kayak gitu kok. Tapi saat itu bukan aku sebenarnya yang membunuh orang itu. Bukan aku sebenarnya yang membunuh orang itu. Kayaknya sih ini gue lupa banget nih, ini siapa yang dibunuh sama si Falcon. Tentunya bukan si Thomas Wayne, ya bukan. Tapi aku tahu siapa orang yang membunuh orang tuamu. Dia itu salah satu mafia juga yang ada di Gotham lah. Tapi memang ayahmu tuh tidak begitu baik lah. Dia juga mempunyai catatan-catatan kriminal yang bisa dia sembunyikan dengan mudahnya. Kan kesel kan ya, si Bruce Wayne tuh dia keselnya ke siapa? Ke si Alfred. Lah, kok si Alfred kok yang selama ini ngasuh dia, dari kecil, kok dia nyembunyiin fakta ini selamanya ya? Fakta yang selama ini dia sembunyiin gitu dari si Bruce Wayne ini. Terus si Bruce Wayne itu datang lah ke rumah sakit kan, ke si Alfred ada. Terus ditanya kan, ini yang bener yang mana sih? Aku jadi Batman tuh untuk menjaga reputasi keluarga Wayne loh. Ini tuh demi mereka loh. Ini demi mereka loh aku tuh. Terus si Alfred tuh langsung ngasih tahu kan, enggak. Ayah kamu itu pria yang baik. Ayah kamu tuh pria yang baik banget. Dia nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Saat itu, jadi saat dimana Thomas Wayne itu habis promosi, dia pengen jadi wali kota kan, habis dia promosi, dia seketika itu noleh ke si Falcon. Nah, dalam pikiran si Thomas Wayne itu, dia cuma noleh aja ke si Falcon, tapi si Falcon nerima tolehan kepalanya si Thomas Wayne, dianggap harus ngebunuh orang itu. Nah ini gue lupa orang itu teh entah lawan politiknya si Thomas Wayne, lawan calon wali kotanya, entah siapa, pokoknya si Falcon malah ngebunuh. Si Thomas Wayne kaget kan, lah lohe kok malah dibunuh, padahal kan enggak ada maksud ke situ. Si Thomas Wayne kaget kan. Setelah dari situ si Thomas Wayne tuh janji dia pengen ke polisi, dia mau ngakuin atas pembunuhan itu tuh. Tetapi sebelum dia sampai di polisi, dia kan nonton opera dulu nih. Seperti origin Batman yang kita tahu sebelumnya, dia nonton opera. Terus dia nonton opera, terus dia sama keluarganya baru datang ke polisi. Rencananya kan pengen kayak gitu. Ternyata sebelum sampai ke polisi dia udah dibunuh. Setelah keluar dari opera itu, mereka udah dibunuh tuh. Jadi seperti itu ceritanya. Ayahmu tuh orang yang baik, pria yang baik ayahmu itu. Dia tidak pernah melakukan hal yang kayak gitu. Percayalah. Aku gak menyembunyikan apapun darimu, kata si Alfred tuh. Nah dari sini tuh gue suka, soalnya si Batman tuh dia tuh udah stres sebenarnya sama si The Riddler. Ini siapa sih? Kok
si Batman tuh selalu ketinggalan langkahnya. Selalu ketinggalan si Batman tuh selalu ketinggalan langkahnya. Jadi dia selalu lama untuk memecahkan teka-teki The Riddler tuh, selalu lama. Dan dia tuh udah stres sebenarnya. Pas stres, si Alfred di bom, terus tuh dia baru tahu kenyataan si Thomas Wayne kayak gitu. Ternyata ini cuman tipu muslihatnya si The Riddler. Dan di situ tuh kelihatan stres banget. Muncullah kan si Catwoman untuk memendam, ya untuk meminimalisir rasa stresnya si Batman ini kan, atau si Bruce Wayne ini. Tetapi tetap pas kelihatan stres, pas di puncaknya stres, dia kan bingung ya, ini anjir ini yang bener yang mana. Sampai akhirnya dia percaya sama si Alfred dengan megang tangannya kan, digenggam tangannya. Kayaknya itu simbol dia percaya sama cinta Alfred, dan simbol dia masih mau mempertahankan apa yang sedang dia perjuangkan gitu, yaitu dengan menjadi Batman kan. Terus dia dipanggil tiba-tiba, sinyalnya si Catwoman, dia tuh dapetin polisi korup juga yang ternyata dialah yang salah dalang di mana temennya si Catwoman itu dibunuh. Dan dalangnya kan si Falcon itu kan dicekik lehernya dari rekaman suara. Si Catwoman datang kemana? Ke markasnya si Falcon sendirian kan. Terus si Falcon emang dia ngeselin banget gitu penggambaran ceritanya. Gimana sih kayak bos mafia selenge dengan kostumnya, dengan dimana dia percaya diri, dia punya segala hal. Karena si Falcon dianggap sebagai wali kota dalam bayangan, wali kota bayangan. Jadi dialah yang mengatur wali kota. Jadi wali kota yang di luar itu cuma bonekanya si Falcon doang. Gitu loh. Terus si Riddler dia juga ngasih tahu, nanti kita ketemu atau bawalah pelakunya itu atau target dia selanjutnya di bawah cahaya. Ya tanya kan si Catwoman datang ke markasnya si Falcon, berantem, si Batman nyusul kan. Nah di sini ada shot yang itu sumpah bagus banget. Dimana shot filmnya tuh gelap banget, terus saya tembakannya tuh ya jadi cahayanya tuh dari tembakan itu, dari asal tembakan flare gun sebutannya. Aduh, gua nggak tahu sebutannya apa, pokoknya ditembak gitu itu bagus banget, shotnya bagus banget. Dan setelah dari situ si Falcon ditangkap kan. Nah, kontrasnya adalah si Selina tuh dia pengen ngebunuh banget si Falcon. Karena pertama dia ngebunuh temennya, ternyata si Selina itu anaknya si Falcon. Ternyata ya. Tapi si Falcon kan ya sebagaimana orang brengsek pada umumnya gitu, nggak mau ngakuin. Udah hap-hap ke ibunya dibunuh sama dia, anaknya dia tinggalin. Jadi makin bertambah gitu keselnya tuh si Catwoman sama si Falcon tuh pengen ditembak. Si Batman nahan kan, jangan please jangan, kamu udah berhasil dapetin dia kok, kamu udah berhasil. Nggak jadi nembak kan si Catwoman, luluh lah dengan si Batman tuh. Ditangkap, pas di luar ditembak sama si The Riddler. Dia menyerahkan diri. Dia akhirnya menyerahkan diri di suatu bar gitu atau suatu tempat makan gitu. Nah, yang bikin yang gua tangkap adalah, yang pertama adalah ini sebenarnya si waktu kontras yang buat kontras adalah nanti di adegan akhirnya, di mana ternyata pas si Riddler ditangkap, ternyata si Riddler tuh dia tuh ada 500 pengikut dia, dan Riddler ini udah berubah, yang awalnya menjadi karakter yang dia ciptakan menjadi idealisme yang dipegang sama 500 pengikut ini. Jadi idealisme. Terus
misi terakhir dia adalah lagi-lagi nih si Batman dia telat untuk sadar, selalu ketinggalan langkahnya, di mana si Riddler itu dia masang 7 mobil van, dia mecahin pembatas air kota Gotham, jadi air dari laut tuh semuanya masuk ke kota Gotham, membuat banjir, dan di saat banjir semua orang mau nggak mau dia harus ke daratan tertingginya adalah pusat kota, di mana pusat kota semua orang penganut The Riddler ini kumpul dengan topengnya, terus mereka nyiapin pistol-pistolnya buat ngebunuh orang-orang ini. Dan itu udah sakit sih, dimana yang awalnya karakter akhirnya berubah menjadi idealisme. Dan itu udah dimana yang akhirnya udah bisa menarik orang-orang, itu udah bahaya kan. Dari situ pas gue anjir ini si The Riddler kampret nih. Ini gue kaget kampret banget nih si The Riddler. Jadi idealisme gitu loh, jadi paham gitu. Banyak yang mengikuti paham dia sebagai The Riddler. Pakai topengnya lah, siapin senjatanya, dan disitulah final fight-nya Batman. Terus kan listrik, kan ini ya air banjir, ada tiang listrik gitu. Kabel-kabelnya putus, dia mutusin tiang itu. Terus ada terus dia pas dia dengan terakhirnya dia tuh mukul gitu ke penganutnya si The Riddler, tapi dia akhirnya kena tembak di jarak dekat banget, kesakitan, dibantu sama si Catwoman kan. Catwoman datang ngebantuin si Batman. Terus tuh masih sakit, si Batman tuh dia nusuk sesuatu gitu, entah obat cairan apa warna hijau, nusuk sesuatu. Si Catwoman tuh pengen mati tuh di situ tuh, gara-gara itu si Batman datang ngegebukin, dan dari situlah kita lihat betapa kejamnya Batman kalau dia ngelewatin garis yang udah dia tentuin. Si Catwoman kaget dan langsung menangin sama si James Gordon, dan dari situ kontras gitu. Di awal dimana si Catwoman yang pengen ngebunuh si Falcon, Batman yang nahan. Sekarang si Batman yang pengen ngebunuh nih orang, tapi si Catwoman yang nahan. Kontras tuh gue suka, ada kontrasnya tuh gue suka. Ya apa ya, itu dari ceritanya. Pada akhirnya di satu sisi si Riddler menang, menenggelamkan Gotham, tapi pada satu sisi lagi dia kalah, nggak bisa menghasut Batman. Oh ya, sebelum jadi gini, sebelum 7 mobil van itu meledak, si Batman sama si The Riddler tuh ngobrol di kantor polisi lah, ya polisi, kantor tahanan gitu, ruang interogasi gitu. Si Riddler kira si Batman itu kerjasama, jadi si Batman itu ngebantu si Riddler untuk mecahin semua biadabnya orang-orang di Gotham itu, sampai akhirnya dia ngebunuh si Falcon yang terakhir tuh. Jadi si Riddler anggap mereka itu tim, si Riddler sama si Batman. Tapi si Batman kan nggak mau kan. Hah, tim dari mana lu? Gue capek-capek nyari lu, mecahin teka-teki lu anggap buat tim, anjing lu. Kesel kan. Terus dia sadar, anjir, lu ngerencanain apa lagi gitu. Nah ini juga sebenarnya kayaknya ada moment of tribute kali ya. Jadi gini, secara karakter Batman yang Robert Pattinson ini masih banyak hal yang kurang sebagai Batman ya. Ini bukan sebagai filmnya, tapi sebagai karakter Batman-nya sendiri gitu. Dan ini karakter ini bukan karena jeleknya Robert Pattinson sebagai Batman, enggak, bagus. Tapi memang kurangnya karakter Batman memang karena dia baru 2 tahun menjadi Batman. Beda halnya dengan
waktu si era Christian Bale atau Ben Affleck. Beda banget. Jadi terus kalau gua membandingkan ya, Christian Bale itu dia Batman yang secara komik cukup ya akurat secara komik ya. Secara komik dia akurat. Dari penggunaan penggunaan teknologinya itu yang pertama, kekayaannya sama bertarungnya sama pemecahan masalah dia. Kalau Batman versi Ben Affleck itu lebih ke teknologinya. Teknologinya tuh gila-gila banget. Dan dikasih tahu betapa kayanya Batman versi Ben Affleck ini, dan postur tubuhnya. Batman tuh kan dia nggak begitu pendek coy, tinggi, gede, keker. Dan Ben Affleck tuh kalau menurut gua secara bentuk fisiknya, tubuhnya itu masuk banget, Batman banget, bagus banget. Kalau Pattinson secara realistis dia bagus. Ya dia bagus secara dia jadi Batman baru 2 tahun. Wajar dia kayak gitu. Dimulai dia takut waktu itu terjun dari menara tinggi ke bawah. Betapa dia stres, ini yang benar yang mana. Dia sempat percaya sama si Falcon, akhirnya dia percaya sama si Alfred. Dia hampir ngelewatin batas garis yang dia tentuin, dimana dia nggak mau ngebunuh orang gitu. Dan ini realistis, dia sebagai Batman tuh realistis, sama halnya Jokernya versi Joaquin Phoenix yang baru-baru ini. Betapa itu realistisnya, gila. Gue cukup sekali aja kayaknya nonton Joker versi dia, nggak mau nonton lagi kayaknya, stres coy, ikut depresi juga, ikut sedih gitu ngelihat si Joker. Sama halnya kayak gue sedih saat ini ngeliat si Batman. Ya Allah, gini banget ya hidup tuh jadi pahlawan tuh, jalan pahlawan tuh kayaknya berat banget ya, sedih banget kayaknya tuh. Dan itulah tadi kan secara komik akuratnya, secara bentuk fisiknya, sama secara realistisnya, ini nggak bisa dibandingkan nih. Ini nggak bisa apple to apple. Mereka nih, Christian Bale, Ben Affleck, dan Robert Pattinson, mereka menjadi Batman versi terbaik yang bisa mereka kasih. Christian Bale oke, dia yang paling sempurna sebagai Batman, karena udah jelas originnya tuh yang pertama, yang kedua tuh puncaknya, yang ketiga penyelesaiannya, udah jelas. Batman Ben Affleck sebenarnya bagus kok kata gue, karakternya cuman kurang aja. Batman Ben Affleck kurang cerita. Enggak, belum ada loh film solo movie tentang Batman dari Ben Affleck. Awalnya ada, cuman Ben Affleck udah buat skripnya kalau nggak salah, tapi di pertengahan jalan dia keluar karena dia ada clash gitu sama Warner Bros tentunya, jadi ditinggalin. Akhirnya ada Robert Pattinson, secara realistis dia bagus. Dan terus itu realistisnya Batman dengan Joker. Terus kayaknya ini bakalan jadi universe yang berbeda. Ini gue nggak tahu ya. Ini gue nggak tahu pemikiran Warner Bros itu seperti apa. Kalau dia mau menyaingin Marvelnya atau Disney Marvelnya MCU gitu, ini udah telat banget. Padahal gue cukup suka konsep bukan Warner Bros, nggak mungkin mereka, konsepnya Zack Snyder. Jadi awalnya tuh Man of Steel, terus tuh awalnya Batman, harusnya Batman aja, tapi Batman versus Superman, Dawn of Justice League. Terus ke Justice League, nah ada Justice League, barulah diceritain originnya masing-masing. Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, sama Flash. Terus ke Justice League 2, terus origin siapa gitu, ke Justice League 3. Walaupun itu tuh
Mereka tuh emang udah telat sih di situ, sedangkan Marvel tuh dia tuh udah Civil War kalau nggak salah ya, lagi di Civil War. Emang udah telat, tapi kalau kata gua, kalau Warner Bros dia mau sabar aja dikit. Jadi gini, ini sebenarnya tuh peluang Warner Bros bisa apa ya? Bisa menarik perhatian eh penonton-penonton Marvel yang karbitan, yang karbitan. Dimana, udah ini panjang nih, bodo amat lah. Dimana Marvel karbitan ya, dimana kan fase ini kan fase 3 ya, udah tamat nih. Si Thanos sudah mati lah, udah tamat kan. Jadi si MCU tuh lagi santai tuh. Memang dia tuh lagi nge-building fase yang baru melewat serial Disney-nya. Dari Hawkeye, Falcon, terus tuh Wanda, Loki, Moon Knight yang terbaru. Itu lagi ngebangun nih, lagi ngebangun fasenya. Lagi ngebangun fase lagi. Sebenarnya DC bisa Justice League, lu bayangin Justice League versi Zack Snyder itu menurut gue itu bagus. Batman-nya gue demen, dan gue nggak nyangka kalau Flash sama Cyborg, aduh itu nanti Justice League nanti itu seru banget, bakal jadi pembahasan yang lain. Tapi intinya adalah ini gue nggak tahu si Batman ini mau dibawa kemana, dan gue tahu ini kabar terbaru adalah ini bakal ada sequelnya, Batman kedua. Dan fakta yang baru lagi, ini gue baru tahu ya, gue setelah nonton YouTube-nya Tara Art Network, di mana segmen dia yaitu ngobrolin film tentang The Batman ini. Dan gue baru tahu kalau ini budgetnya tuh kecil, jadi memang ada beberapa shot yang memang gelap banget. Tapi menurut gue itu gue suka dengan nuansa kelamnya Batman tuh suka. Dan musik, gue ingat musiknya, aduh gila, musiknya si The Batman-nya itu thriller loh, ngeri sedap loh. Emang gak ada jump scare, musiknya tuh mendukung. Musik pas lagi sama Selina, biasanya musiknya tuh romantis. Kalau lagi nyari si The Riddler, misteri. Dan emang gak ada lelucon sama sekali, gak kayak MCU gitu, beda banget. Gak ada jokes tengah-tengah, gak ada. Gak merusak fase di film ini tuh. Musiknya tuh bagus banget. Tadi dari mana ya, lupa lagi, aduh. Ya intinya si Warner Bros tuh ini nggak tahu mau dibawa kemana. Oh ya, tadi faktanya dari Tara Arts, di mana ternyata budgetnya tuh rendah. Jadi mereka itu tim produksinya tuh dia nggak makai green screen, tapi makai background LED. Gue nggak tahu. Gue ini baru awam nih, gue baru dengar nih istilah background LED. Jadi memang wajar ada beberapa shot di mana kalau green screen ini pasti bisa lebih cantik dan ciamik. Karena pakai background LED, jadinya beberapa shot itu jadi gelap. Kadang saking gelapnya tuh, apa? Itu bagus-bagusnya deh, cerita, pendalaman karakter si Robert Pattinson-nya, hubungan dia dengan si Catwoman, hubungan Batman dengan si Alfred, hubungan Batman dengan si James Gordon itu dalam banget. Bahkan seingat gua ya, kayaknya sih hubungan Batman dengan James Gordon jauh lebih dalamnya si Robert Pattinson dibandingkan Christian Bale dengan versi James Gordon-nya dia gitu. Kok kata gue ya, ini jauh lebih dalam. Hubungan rekan kerjanya tuh benar-benar dalam lah. Tapi kurangnya adalah memang gue butuh waktu beberapa hari. Jadi gue nggak bisa nonton selama satu kali full, nggak bisa, karena kalau banyak dialog ngantuk. Terus tuh ngantuk banget lah, kalau banyak dialog. Dan dan waktu gue streaming, gue di pause dulu, nggak kuat karena ngantuk daripada jadi ketiduran. Terus atau enggak gue nonton film sambil ngapain gitu, jadi nggak fokus ke film, ya lebih baik gue tunda dulu sampai gue siap lagi buat nonton nih film. Karena emang
dialognya panjang, kalau nggak fokus jadi ini ya. Ya tapi memang itulah perbedaannya DC dan Marvel gitu. Secara film ya itulah perbedaannya DC dan Marvel gitu. Dan itu yang membuat gue suka DC gitu. Dia pengambilan sisi realistisnya jauh lebih dalam, jauh lebih dekat dengan kita gitu. Isu-isu yang diambil, isu-isu yang diangkatnya jauh lebih dalam gitu. Dan konon katanya Warner Bros pengen jadiin The Batman kedua. Ini nggak tahu. Terus di adegan terakhir si Riddler katanya sih ketemu si Joker akhirnya. Tapi maksud gua tuh banyak musuh Batman yang sama terkenalnya dengan si Batman sendiri. Memang ngomongin Batman nggak lengkap kalau nggak ada Joker. Mereka tuh memang pasangan abadi, Batman dan Joker tuh. Joker nggak akan puas kalau Batman nggak ada, dan Batman juga kayaknya nggak akan puas kalau Joker nggak ada gitu. Makanya kan Batman nggak bisa nggak kebunuh Joker, Joker pun nggak akan membunuh Batman karena Joker suka sama Batman. Tuh maksud gue, coba yang lain dong. Banyak loh. Saya Two-Face di Christian Bale kurang, itu bisa jadi karakter Scarecrow di mana Bale kurang, kan fokusnya ke Ra's al Ghul. Mr. Freeze belum pernah ada, Poison Ivy belum pernah. Ben nggak begitu akurat. Di yang Christian Bale yang ketiga nggak begitu akurat. Jadi band yang berbeda gitu. Dan ya maksud gue tuh, ayolah jangan di Joker lagi lah. Karena Joker tuh udah sempurna loh. Di Joaquin Phoenix itu udah sempurna. Seremnya dapet, gilanya dapet. Heath Ledger juga, aduh. Ayolah yang lain lah. Tapi ya udah, gue nggak mau berharap terlalu banyak, gue ngikutin aja lah. Tapi sayang banget Justice League Zack Snyder. Nanti lah bahas Justice League lah. Sedih ngomongin Justice League tuh, dengan segala dilema-dilemanya. Ya begitulah tanggapan gue tentang The Batman. Overall gue suka banget. Terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan. Buset 47 menit, bodo amat. Terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan cuap episode kali ini tentang The Batman. Mungkin episode selanjutnya gue akan ngomongin tentang Justice League kali ya, dan segala permasalahannya dan opini gue, harapan gue tentang Justice League. Oke teman-teman, terima kasih. Gue Lakman. Oh ya, sehat-sehat terus ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat terus. Gue Lakman pamit undur diri dan dadah.